Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Cinta Diva Aleta dengan NIM D600-169 dan rekan saya Asnamil dengan NIM D600-196 dan rekan saya yang satu lagi yaitu bernama Azhar dengan NIM D600-200-168. Tetapi Azhar tidak dapat hadir pada diskusi online kita pada hari ini disebabkan oleh karena dia sedang off-name di rumah sakit. Jadi hasil diskusinya akan kami sampaikan hanya berdua saja. Langsung ke bahasan topik 1 tentang proses stokastik. Jadi proses stokastik sendiri merupakan himpunan variabel random yang merupakan fungsi dari waktu atau time. Parameter waktu di sini diartikan dalam arti luas. Proses stokastik sendiri sering disebut juga proses random atau random process. Kemudian terdapat beberapa contoh proses stokastik. Yang pertama, kejadian sebuah dadu dilempar. Nah, bagaimana dikatakan proses stokastik? Nah, itu kayak variabel random xn itu menyatakan hasil lemparan ke n. Nah, jadi kayak lemparan ke berapa, lemparan ke 1, lemparan kedua, lemparan ketiga itu membentuk suatu proses stokastik. Kemudian yang kedua, contoh 2 bisa kayak kejadian pengunjung datang pada sebuah swalayan dari jam buka 8 pagi hingga jam 8 malam. Proses stokastik yang terjadi adalah XN menyatakan banyak pengunjung yang datang dari swalayan buka sampai jam ke N. Nah, misalnya X1 itu banyaknya pengunjung yang datang dari swalayan buka sampai 1 jam setelahnya yaitu pukul 9 pagi. Dan misalnya X2 itu dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi dan seterusnya. Nah, menurut Asna nih yang ketiga tuh kayak gimana sih contoh prosesnya? Nah, kalau menurut aku yang ketiga itu contohnya itu temperatur maksimum dari gedung induk Siti Walidah pada interval waktu tertentu. Untuk X1-nya itu menyatakan temperatur maksimum gedung induk Siti Walidah sampai 1 jam berikutnya. Kemudian X1-nya itu suatu interval nilai tertentu. Nah, untuk X2-nya itu menyatakan temperatur maksimum gedung induk Siti Walidah sampai 2 jam berikutnya. Nah, X2-nya itu suatu interval nilai tertentu gitu. Oh, oke. Nah, itu kan beberapa contoh proses stokastik yang sudah dijelaskan oleh kita berdua. Nah, lalu kenapa sih proses tersebut dinamakan proses stokastik? Pada intinya, proses-proses tersebut termasuk proses stokastik karena merupakan terdapat parameter kontinu atau yang berkelanjutan. Nah, jadi titiknya itu terdapat parameter interval waktu di sini. Jadi kayak yang kita bilang kayak interval waktu pengunjung datang dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke isu 2. Isu 2 ya. Nah, di sini ada kayak bahasan tentang kedatangan populasi yang akan dilayani atau calling population. Nah, karakteristik dari calling population sendiri dilihat menurut ukurannya, pola kedatangan, serta perilaku dari populasi yang akan dilayani. Menurut ukurannya, populasi yang akan dilayani bisa terbatas, bisa juga tidak terbatas. Sebagai contoh, jumlah mahasiswa yang antri untuk registrasi sebuah perguruan tinggi sudah diketahui jumlahnya. Sedangkan jumlah nasabah bank yang antri untuk setor, menarik tabungan, ataupun membuka rekening baru bisa tak terbatas jumlahnya. Kemudian pola kedatangan bisa teratur, bisa juga acak. Kedatangan yang teratur sering kita jumpai pada proses pembuatan atau pengemasan produk yang sudah distandarisasi. Nah, pada proses semacam ini, kedatangan produk untuk diproses pada bagian selanjutnya biasanya sudah ditentukan waktunya. Nah, misalnya setiap 30 detik atau setiap 40 detik. Nah, sedangkan pola kedatangannya sifatnya acak banyak kita jumpai, misalnya kedatangan nasabah di bank. Pola kedatangan yang sifatnya acak dapat digambarkan dengan distribusi statistik dan dapat ditentukan 2 cara, yaitu kedatangan persatuan waktu dan distribusi waktu antar kedatangan. Nah, itu tentang calling population. Kemudian kita lanjut ke yang akan dilayani juga. Nah, itu sudah saya jelaskan yang karakteristik populasi yang akan dilayani yang calling population. Selanjutnya tentang kedisiplinan dan disiplin artian yang akan dijelaskan oleh Asma. Menurut Thomas J. Kakey, disiplin antrian itu merupakan aturan di mana para pelanggan itu
dilayani, atau disiplin pelayanan atau service disiplin memuat urutan atau order para pelanggan menerima layanan. Nah, di sini ada 4 bentuk disiplin menurut urutan kedatangan, antara lain yang pertama yaitu first come, first serve atau FCFS. Di sini juga bisa disebut FIFO, first in, first out, di mana pelanggan yang lebih dulu datang, maka akan dilayani terlebih dahulu. Misalnya itu antrian loket pembelian tiket bioskop, antrian pada loket pembelian tiket kereta api. Kemudian yang kedua adalah last come, first serve atau LCFS. Bisa juga disebut LIFO, last in, first out, di mana pelanggan yang datang paling akhir akan dilayani dulu. Misalnya sistem antrian pada elevator untuk lantai yang sama, sistem bongkar muat barang dalam truk, pasien dalam kondisi kritis walaupun dia datang paling akhir, tapi dia akan dilayani terlebih dulu. Kemudian selanjutnya ada serve in random order atau zero. Biasa disebut juga RSS, Random Selection for Service, di mana panggilan didasarkan pada peluang secara random. Jadi tidak menjadi permasalahan siapa yang terlebih dulu datang. Misalnya pada arisan di mana penarikan berdasarkan nomor undian. Kemudian selanjutnya ada priority service, di mana prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas lebih rendah. Meskipun mungkin yang terlebih dahulu datang di garis tunggu adalah yang terakhir datang. Nah, hal ini bisa juga disebabkan oleh beberapa hal, misalnya seseorang yang memiliki penyakit lebih berat dibandingkan orang lain pada suatu tempat praktek dokter. Kemudian hubungan kekerabatan pelayanan dan pelanggan potensial akan dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu mekanisme pelayanan, merupakan bagaimana cara kita untuk mengantisipasi antrian yang paling panjang sehingga dapat menjadi efektif. Contoh dari sistem mekanisme pelayanan adalah di pusat perbelanjaan, pusat kesehatan, dan pusat kendaraan atau lalu lintas. Nah, teori antrian ini kita memiliki manfaatnya dari belajar teori antrian, yaitu bisa mengantisipasi antrian itu sibuk sehingga dapat kita hindari. Lalu keterbatasan dari teori antrian adalah tidak semua teori antrian dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Selanjutnya kita menuju isu 3 atau game teori. Contoh dari aplikasi game teori itu yang pertama, aplikasi game teori dalam kompetisi terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Penggunaannya yaitu digunakan untuk menganalisa situasi persaingan dari para pihak yang berkompetisi dan keuntungan atau dampak apa yang terjadi dari pihak yang berkompetisi. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan model dasar persaingan antar terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian dengan menggunakan game teori ini juga dapat disajikan analisa numerik yang nantinya dapat menjelaskan tren, strategi, dan perilaku terminal peti kemas melalui pemodelan dari fungsi permintaan peti kemas, fungsi biaya dari keterlambatan pelayanan, dan fungsi keuntungan dari terminal peti kemas dan perusahaan pelayaran. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi game teori dalam program tawar-menawar dan penetapan keputusan harga. Kemudian yang ketiga, aplikasi game teori untuk merancang pola kerjasama ekonomi antar dua kelompok. Contohnya yaitu pemodelan interaksi antara perum jasa tirta pemerintah daerah dan petani dalam pengelolaan sumber daya air irigasi. Interaksi keduanya dilakukan menggunakan game teori agar hasil yang didapatkan maksimal. Nah, hasil yang didapatkan dari Pemda ini mendapat kenaikan pendapatan dari sisa air yang dihemat, kemudian dapat dijual sebagai air baku. Nah, sedangkan petani ini mendapat pendapatan tambahan dengan perubahan pola tanam. Tetapi kerjasama yang saling menguntungkan dengan hasil perolehan tertinggi terjadi ketika Perum Jasa Tirta, pemerintah daerah kabupaten, dan petani menerapkan strategi hemat air atau intermiten. Penggunaan metode irigasi intermiten yang hemat air pada jangka panjang selain mengatasi kelangkaan air, juga berpotensi meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Nah, menurut Cynthia ini, dalam aplikasi game teori ini memiliki keterbatasan atau tidak? Jadi menurutku ya Asna, kayak keterbatasan dalam game teori ini tentunya kayak akan terjadi masalah jika diaplikasikan ke lebih dari 2 perusahaan karena ganda kan. Nah, jadi game teorinya tuh hanya diaplikasikan pada
dua perusahaan itu tuh kayak lebih tidak efektif untuk dilakukan. Nah, seperti itu secara garis besar. Nah, cukup sekian diskusi dari kelompok kami, kurangnya dari kami, lebihnya dari Allah, dan mohon doa untuk teman kami Ajar yang sedang di opnam di rumah sakit, semoga beliau lekas sembuh. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.